Kesibukan bukan halangan untuk tetap memasak, karena memasak itu mudah, tidak ribet, praktis, dan cepat. Memasak bisa dilakukan oleh semua orang baik wanita maupun laki-laki, apalagi di era modern saat ini banyak terdapat resep serbaguna yang bisa kamu dapatkan dengan mudah. Kamu bebas menentukan masakan apa yang ingin kamu hidangkan untuk keluarga sekarang, mulai dari yang tradisional hingga masakan modern dan kekinian. Buat kamu yang ingin mengolah masakan modern, tak perlu cemas, sebab ada banyak pilihan masakan modern tapi cocok bagi kamu yang pemula. Dan berikut ini adalah resep dan cara memasak makanan modern dan tradisional yang bisa Anda coba di rumah. Nila asam manis. Cara memasaknya cukup mudah. Yang pertama, lumuri ikan dengan tepung dan beri garam lalu goreng. Kemudian tumis bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, dan tomat. Lalu tuang sedikit air dan masukkan sambal tomat dan sambal cabai lalu beri sedikit kecap manis. Selanjutnya masukkan garam, gula, dan penyedap rasa secukupnya, dan yang terakhir masukkan larutan tepung maizena dan sajikan di atas ikan goreng. Setup macaroni. Cara memasaknya mudah sekali. Yang pertama, rebus macaroni selama 10 menit dan jangan terlalu lembek. Selanjutnya belah 2 bawang merah, haluskan bawang putih, bawang bombay iris tipis, kocok telur dan ayam potong kotak. Lalu tumis bawang putih dan masukkan bawang bombay, lalu masukkan daging ayam masak hingga berubah warna serta tambahkan bawang merah. Kemudian tuang susu cair dan aduk rata, lalu tuang air sedikit serta tambahkan garam, merica, pala parut. Berikutnya masukkan macaroni dan aduk hingga muncul gelembung kecil lalu matikan api. Langkah terakhir, tuangkan telur ke dalam macaroni hingga rata, aduk pelan hingga menjadi serabut. Orak-arik telur. Cara memasaknya yaitu, pecahkan telur ke mangkuk dan tambahkan sedikit garam dan kocok sampai rata, lalu potong wortel dan buncis sesuai selera. Selanjutnya haluskan bawang putih, garam, dan merica serta tumis sampai harum. Kemudian masukkan wortel, buncis, dan jagung, dan tambahkan garam, gula, dan saus tiram lalu aduk rata. Terakhir tuang air dan masukkan telur yang sudah dikocok, lalu tunggu sebentar sampai matang, dan baru kemudian diorak-arik. Pajon. Cara memasaknya cukup mudah. Pertama, tuangkan air ke mangkuk dan pecahkan telur, kemudian kocok rata. Selanjutnya tambahkan cabai giling dan aduk rata, lalu masukkan tepung terigu serta aduk rata sampai tidak ada yang menggumpal. Kemudian tambahkan garam, gula, dan merica secukupnya. Lalu masukkan sayuran, daun bawang, bawang putih, dan bawang bombay dan aduk rata. Berikutnya tuangkan 1 sendok sayur adonan dan ratakan ke seluruh wajan. Terakhir, setelah bagian bawahnya matang, langsung balikkan pajon dan masak hingga bagian satunya juga matang dan berwarna kecoklatan, lalu ulangi untuk adonan berikutnya. Fuyung Hai saus asam manis. Cara memasaknya yaitu, pecahkan telur ke mangkuk dan beri sedikit garam lalu kocok rata. Selanjutnya masukkan 1 bagian wortel, kubis, dan ayam suwir lalu kocok sampai tercampur. Kemudian goreng telur lalu tiriskan dan taruh di atas piring saji. Selanjutnya tumis bawang bombay, bawang putih, dan cabai sampai harum. Lalu masukkan 1 bagian wortel yang tersisa dan kacang polong dan tambahkan garam dan merica secukupnya lalu aduk rata. Berikutnya tuangkan saus tomat, saus tiram, dan gula lalu aduk rata, dan tuang air sedikit demi sedikit hingga saus mulai cair. Terakhir tunggu hingga mendidih,
lalu tuangkan ke mangkuk atau siram ke atas telur goreng. Nasi goreng. Cara membuatnya cukup simpel. Yang pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng, lalu goreng telur menjadi orak-arik. Selanjutnya masukkan minyak lagi, lalu tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Selanjutnya masukkan ayam cincang, telur orak-arik dan daun bawang ke dalam bumbu lalu tumis lagi hingga merata. Selanjutnya tambahkan kecap, garam, dan merica serta aduk hingga rata. Kemudian masukkan nasi dan aduk hingga bumbu tercampur rata. Terakhir taburi kerupuk, mentimun, atau irisan tomat sesuai selera. Bakso. Cara membuat bakso yaitu: pertama, campur semua bahan bakso dan kemudian masukkan bumbu-bumbu. Kemudian bulatkan bakso dengan menggunakan 2 buah sendok makan, atau bisa juga langsung dibentuk dengan tangan. Selanjutnya masukkan adonan bakso ke dalam air rebusan yang sudah dipanaskan sampai mendidih. Lalu masak sampai bakso mengambang, kemudian angkat dari air rebusan dan tiriskan airnya. Berikutnya untuk membuat kuah, tumis bawang putih yang sudah dimemarkan, garam dan merica bubuk dengan sedikit minyak, lalu masukkan ke dalam kaldu ayam atau sapi. Selanjutnya rebus kuah bakso sampai mendidih, kemudian taburi dengan bawang goreng dan seledri. Terakhir sajikan bakso bersama kuah, mie kuning, soun, seledri, dan sambal. Mie godok. Cara memasaknya adalah: tumis bumbu halus hingga harum dan masukkan sawi dan tumis sebentar. Lalu masukkan telur yang sudah dikocok lepas, kemudian aduk rata hingga matang. Selanjutnya tuang air secukupnya dan masukkan mie yang sudah direbus setengah matang dan bakso. Berikutnya tambahkan gula, garam, lada bubuk dan kaldu bubuk secukupnya. Lalu aduk rata dan masak hingga mendidih, dan taburi bawang goreng serta seledri. Bubur kacang hijau. Cara membuatnya cukup mudah. Pertama, panaskan air dan kemudian masak kacang hijau, jahe dan pandan, kemudian rebus hingga kacang hijau merekah dan empuk. Berikutnya masukkan gula merah dan 2 gelas air, kemudian masak lagi sampai gula larut dan bubur kental. Selanjutnya untuk membuat kuah santan, masak santan kental bersama 2 gelas air. Kemudian tambahkan sedikit garam dan daun pandan yang sudah diikat simpul. Lalu masak sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Kemudian sajikan bubur kacang hijau, bisa juga ditambahkan susu atau sirup agar lebih nikmat. Sate ayam. Cara membuat sate ayam cukup mudah. Yang pertama, goreng kacang tanah bersama bawang putih dan kemiri hingga matang, kemudian tiriskan minyaknya. Lalu haluskan kacang tanah, gula merah, bawang putih, dan kemiri. Kemudian masukkan bawang goreng dan kemudian haluskan kembali. Selanjutnya tuangkan bumbu kacang dengan air panas mendidih secukupnya dan kecap manis, kemudian aduk rata. Berikutnya olesi sate dengan bumbu, kemudian bakar di atas bara sampai matang. Terakhir sajikan sate bersama bumbu, irisan bawang merah dan sambal. Ketoprak. Cara membuatnya mudah sekali.
Yang pertama, haluskan bawang putih, cabai, gula jawa, dan garam. Selanjutnya tambahkan kacang dan haluskan kembali lalu tambahkan air. Kemudian siapkan mangkuk, kemudian tata lontong, bihun, tauge, dan tahu. Lalu siramkan bumbu kacang yang tadi sudah dibuat, dan tambahkan telur rebus, kecap, bawang goreng, dan kerupuk, dan ketoprak siap disajikan. Nasi pecel ayam. Cara membuatnya cukup mudah. Pertama, haluskan bumbu ayam, kemudian campur bersama daging ayam. Lalu diamkan selama 1 jam di dalam lemari es. Selanjutnya panaskan minyak goreng, kemudian goreng potongan ayam yang sudah direndam bumbu. Berikutnya goreng tomat, cabai, bawang merah, dan bawang putih sampai layu. Selanjutnya haluskan bahan-bahan sambal yang sudah digoreng bersama garam, gula pasir, dan terasi bakar dicobek. Terakhir sajikan pecel ayam bersama nasi putih hangat, sambal tomat, dan lalapan. Nasi gila pedas. Cara membuatnya cukup gampang. Pertama, tumis bawang putih dan bawang bombay yang telah diiris sampai harum dan sedikit layu. Kemudian masukkan sosis dan bakso yang telah diiris sesuai selera, lalu tumis sampai matang. Selanjutnya masukkan cabai rawit yang telah diiris kecil-kecil. Kalau mau lebih pedas bisa ditambah cabai bubuk atau saus sambal. Berikutnya masukkan telur kemudian diorak-arik. Lalu masukkan semua sayur-sayuran dan daun bawang, kemudian tumis hingga matang. Kalau dirasa kering, tambahkan sedikit air kurang lebih 2 sendok makan. Berikutnya masukkan semua saus, minyak wijen, garam, dan merica. Terakhir nasi gila siap disajikan beserta nasi hangat dan kerupuk. Martabak manis. Cara membuatnya cukup mudah. Pertama, aduk semua bahan A dengan whisk sampai licin selama 10 menit, lalu tutup dengan kain selama 2 jam. Setelah 2 jam, campur bahan B dan masukkan di adonan lalu aduk rata. Kemudian panaskan teflon ukuran 24 cm dengan api sedang cenderung kecil selama 2 menit. Lalu kecilkan api selama 2 menit, dan besarkan api ke api sedang. Lalu masukkan adonan dan buat pinggiran dengan cara menggoyangkan wajannya secara berputar. Jika gelembung pada adonan sudah banyak, taburi dengan gula pasir dan kecilkan api lalu tutup dan tunggu sampai matang. Terakhir setelah matang, oleskan dengan butter dan beri topping. Cimol. Cara membuat cimol cukup mudah. Yang pertama, campurkan tepung tapioka, terigu, lada bubuk, garam, dan kaldu jamur atau penyedap dalam suatu wadah. Lalu haluskan bawang putih, kemudian rebus dengan air hingga mendidih. Selanjutnya tuang air rebusan bawang putih ke dalam adonan perlahan-lahan. Uleni hingga kalis, kemudian bentuk bulatan sesuai selera. Selanjutnya siapkan wajan berisi minyak dingin, dan masukkan adonan yang sudah dibentuk. Berikutnya hidupkan api sedang, dan goreng hingga cimol matang keemasan. Lalu tiriskan, dan cimol siap dinikmati langsung atau ditambahkan bumbu bubuk. Dan itulah beberapa resep masakan yang bisa kalian coba di rumah dengan sangat mudah.